Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Growth Insight, bersama dengan saya, Lion Win. Hari ini teman-teman kita akan membahas satu topik ya, satu topik yang cukup menarik yaitu bagaimana seorang atasan menilai seorang karyawan. Pandangannya seorang manajemen ini apa nih terhadap seorang bawahannya, jadi ya subordinatnya. Jadi point of view-nya dari seorang manajemen atau seorang atasan seperti apa. Jadi pernah pernah merasa nggak teman-teman? Saya sudah kerja maksimal, tugas saya selesai, target saya tercapai, saya nggak pernah bikin masalah. Sering ya teman-teman ya kayak gitu ya. Tapi kadang bingung, kok pas promosi bukan saya ya? Kok dia yang dipercaya ya? Jadi sebenarnya yang dinilai apa teman-teman? Perusahaan memang membuat satu sistem yang kita sebut dengan KPI untuk menilai kinerjanya karyawan. Tapi beyond of that, teman-teman, yang dilihat oleh manajemen atau seorang business owner itu bukan hanya KPI, teman-teman. Masalahnya bukan di kinerja, teman-teman. Masalahnya adalah value. Value yang diberikan oleh teman-teman itu apa? Selain tugas dan KPI itu selesai, gitu ya. Jadi nggak bisa disalahin sih, maksud teman-teman. Kita memang terbiasa bahwa penilaian kita adalah saat appraisal di akhir tahun, bahwa penilaian KPI-nya tercapai berapa persen ya teman-teman ya, dan mana yang tercapai, mana yang tidak gitu ya. Nah, tapi beyond of that, bukan hanya itu teman-teman yang dilihat oleh manajemen, oleh seorang atasan, oleh seorang business owner. Jadi apa teman-teman? Keputusan yang diambil oleh seorang atasan untuk memilih siapa yang bisa dipercaya, siapa yang bisa dilibatkan, siapa yang berhak dipromosi. Seringkali itu sudah terjadi, teman-teman. Sudah dipilih sebelum appraisal itu dilakukan. Nah, bingung ya, teman-teman ya. Ini saya jelasin pelan-pelan ya. Atasan itu jarang melihat dari hasil kerja. Penting hasil kerja ya, teman-teman, yang bukannya nggak penting. Tapi saya sebagai atasan, kadang saya menilai itu pada saat satu subordinat saya bekerja sehari-hari, pengalaman experience yang saya terima dari subordinat saya ini seperti apa? Yang pertama, ini orang bisa diandalkan. Ini orang bisa gue percaya gak? Kalau gue kasih tugas lebih, dia bisa bantu saya gak? Kalau misalnya eh, ini orang nanti saya kasih kepercayaan, bisa meringankan beban kerja dari satu departemen atau divisi gak? Ataupun dari satu organisasi atau satu perusahaan. Nah, yang kedua, yang tadi pertama bisa diandalkan atau tidak. Yang kedua itu, ini orang sebenarnya beban atau bukan ya? Dia kerja bagus, tapi sebenarnya dia beban apa tidak? Jadi kehadiran dia itu sebenarnya ada Pak, ada. Kalaupun dia nggak ada, oke apa enggak gitu. Kalau misalnya dia nggak ada, kita panik. Atau misalnya kehadiran dia malah membuat kita, oh ada dia, tenanglah, dia bisa ngurus. Jadi saya menilai kadang ini orang selain bisa dipercaya, bisa ngurangi beban apa tidak. Karena kerjaan terus bertambah ya teman-teman ya, dengan sangat dinamis ya. Perusahaan juga tergantung dari situasi sehari-hari. Yang ketiga,
Yang ketiga itu, ini orang kalau gua kasih kerjaan, dia paham nggak gua jelasin sedikit, dia bisa ngerjain dengan hasil yang baik. Hasil yang gua harapkan, yang saya harapkan itu baik gitu. Jadi bukan hanya sekedar kerjakan misalnya, Budi, saya minta kamu bikinin presentasi untuk pencapaian sales bulan ini gitu. Oke, nah Budi paham konteks apa tidak? Kalau dia cuma ngerjakan, oke, pencapaian sales kita cuma 80%, Pak. So, apalagi gitu kan? Terkadang ya. Tapi kalau misalnya Budi yang satu lagi, contoh ya teman-teman. Budi, saya ingin kamu membuatkan satu presentasi mengenai pencapaian sales kita di bulan Januari ini. Budi comeback ke saya. Pak, pencapaian sales kita 80%. Dari 4 sektor kategori customer kita, ada 2 yang turun dibandingkan dengan bulan lalu. Kalau dibanding ada di sektor A dan sektor B, kategori A dan kategori B contohnya ya. Lalu kalau dibandingin dengan bulan Januari pada tahun lalu, Pak, sebenarnya kita growth kita 5% gitu. Nah, karena ini masih di awal tahun, Pak, masih bisa dianggap oke. Nah, ini hal-hal ini yang sebenarnya value-value ini yang nanti kalau diberikan oleh si Budi, dirasakan oleh saya, itu akan menjadi satu nilai plus di luar KPI, teman-teman. Jadi nilai itu, experience itu, pengalaman itu tidak bisa diukur, dirasakan, teman-teman. Ya, jadi di level tertentu, kadang teman-teman pasti lihat, oh dia nggak pintar tapi dia bisa jadi atasan. Di level tertentu, saya sebagai atasan, saya tidak mencari yang paling pintar. Saya mencari orang yang bisa diandalkan, yang nggak menambah beban, dan juga proaktif, paham konteks, bisa memberikan value lebih. Jadi saya bisa tenang bahwa oh nanti tidak akan ada kejutan tiba-tiba pada saat kita hari H mau presentasi ya, teman-teman. Nggak buat panik. Terus kalau misalnya memang ada masalah, dia bisa handle, dia bisa paham, bisa ambil opsi yang paling baik. Itu kenapa seorang value driver itu yang paling sering dipercaya, teman-teman. Bahkan sebelum KPI itu dinilai, appraisal itu sebenarnya sudah di saya terkadang sudah punya satu champion, satu jagoan. Oh, dia akan saya plot menjadi sub department head atau menjadi seorang supervisor atau seorang manager. Nah, value-value ini yang tidak tergambarkan di dalam KPI, teman-teman. Jadi harus pahamin, teman-teman. Terkadang kita sebagai employee, kita berpikir bahwa saya bekerja untuk achieve KPI yearly. Kalau tahunan saya bagus, saya aman. Aman, tapi stagnan juga iya. Gitu. Karena kenapa? Value dinilai everyday, teman-teman. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita membawa satu masalah, melihat satu masalah, pandangan terhadap satu masalah. Nah, itu yang menjadi value tambahan. Jadi penilaian itu terjadi tiap hari, teman-teman. Saya menilai seseorang itu, saya melihat kader-kader di tim saya, champion-champion di tim saya itu bukan dari KPI, tapi experience yang terjadi sehari-hari. Tiap hari saya lihat, oh pada saat kerja, pada saat saya lagi tidak ada di tempat, lagi meeting, ada problem, orang ini bisa bantu saya, tidak panik, bisa menyelesaikan solusi, itu seorang value driver. Jadi ya, teman-teman, jangan salah lagi, KPI wajib dicapai. Value, kalau teman-teman
kasih added value, itu akan menjadi satu nilai plus penilaian oleh atasan teman-teman. Ya teman-teman, eh, selesai sudah episode kali ini teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.